Video ini dibuat sebagai tugas UAS Pendidikan Patriotisme oleh dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SH.MSI. Dari saya, Alvan Rizky Pratama, NIM 14522000093. Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integrate, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Sementara, menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia atau KBBI, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Adanya integrasi nasional sangat penting bagi Indonesia agar tercipta keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, integrasi nasional sangat diperlukan demi keutuhan negara dari berbagai ancaman. Ancaman tersebut juga berpotensi merusak integrasi nasional. Secara umum, ancaman terhadap integrasi nasional dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan non-militer. Saat ini Indonesia tengah menghadapi ancaman integrasi nasional, diantaranya maraknya kasus korupsi. Hal ini tentu menjadi ancaman dari sisi ekonomi bagi bangsa Indonesia. Namun demikian ada pula ancaman dari bidang ekonomi yang lain, yaitu dengan ancaman terjadinya resesi di tahun 2023. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira Adinegara melihat tekanan ekonomi global yang terus berlanjut di tengah ancaman resesi 2023. Berpotensi membuat Indonesia terjebak sebagai negara berpendapatan menengah. Jebakan itu semakin dalam jika pemerintah tidak ada upaya ekstra untuk memperkuat ekonomi domestik. Meski dunia telah pulih dari pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia masih menghadapi dampak tekanan ekonomi global. Pada 2023, ekonomi domestik dihadapkan dengan potensi resesi dunia setelah tingginya inflasi dan tren kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral negara maju. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tak kunjung menyentuh angka 6%. Padahal, berdasarkan perhitungan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau PPN atau Bappenas, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata harus 6 hingga 7% untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju pada 2045 dan terlepas dari middle income trap. Adapun pada 2021 lalu, Bank Dunia atau World Bank kembali menempatkan Indonesia ke dalam golongan lower middle income country atau negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Posisi ini membuat Indonesia turun kelas. Oleh sebab itu, agar Indonesia bisa kembali ke posisinya semula dan bertahan, Bima mengatakan pemerintah perlu berfokus menjaga pendapatan per kapita masyarakat. Dengan demikian, target menuju Indonesia sebagai negara maju pada 2045 dapat terkejar. Motor pertumbuhan Indonesia, kata beliau, sebenarnya masih tergantung pada naik turunnya harga komoditas. Ini membuat ekonomi sangat beresiko karena harga komoditas mulai mengalami moderasi pada 2023. Surplus perdagangan hingga lapangan kerja yang meningkat karena serapan di sektor pertambangan dan perkebunan bisa kembali menurun. Perlu diversifikasi ke sektor industri manufaktur yang mempunyai nilai tambah tinggi, kata Bima. Di sisi lain, sumber daya manusia juga dipandang sebagai kunci mengejar ketertinggalan. Namun persoalan ini, kata Bima, tidak bisa hanya dilakukan dalam jangka pendek. Perlu perencanaan pendidikan, korelasi materi pengajaran dengan skill yang tengah dibutuhkan. Contohnya, skill digital dan transisi energi ke EBT yang butuh banyak SDM berkualitas, kata beliau. Kualitas pertumbuhan ekonomi pun, ia melanjutkan, juga perlu menjadi fokus utama selain tingginya GNI per kapita. Musababnya, masih terdapat 24% bayi dengan prevalensi menderita stunting atau gagal tumbuh. Selain itu, terdapat 115 juta penduduk kelas menengah rentan atau aspiring middle class. Bahkan, dia melanjutkan, Bank Dunia mengategorikan 13 juta orang miskin baru di Indonesia akibat perubahan garis kemiskinan versi Bank Dunia beberapa hari lalu. Kalau ketimpangan ini makin dalam, maka motor pertumbuhan jangka panjang juga akan terganggu.
Kita mau kejar bonus demografi 2030, tapi bayi masih stunting yang artinya sudah kalah bersaing dalam 1000 hari pertama kehidupan dengan negara lain yang gizi bayinya bagus. Itu kontradiksi, ujar Bima. Sebelum masa pandemi COVID-19, yaitu 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di posisi 5,02% secara tahunan. Lalu pada 2020, pertumbuhan ekonomi menjadi minus 2,07% akibat pagebluk. Selanjutnya pada 2021, ekonomi Indonesia mampu kembali tumbuh di 3,69%. Pada 2022, pemerintah menargetkan pertumbuhannya di level 5,2% dan 2023 sebesar 5,3%. Ancaman ekonomi ini adalah salah satu dari bentuk ancaman integritas untuk bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang majemuk, ini penting sekali bagi kita untuk menjaga integritas bangsa Indonesia dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan. Tentunya dengan cara baik agar tercapai pula tujuan yang baik.